Shalom. Selalu ada kekuatan, ketenangan, dan kesegaran yang datang dari Tuhan ketika kita masuk dalam pujian penyembahan atau masuk di dalam hadirat Dia. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kita seringkali menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali sikap kita berbeda-beda. Kita juga harus sadar bahwa tekanan sebuah masalah itu juga berbeda-beda. Jenis masalah itu berbeda-beda. Tapi kita punya kecenderungan menyingkapi sebuah masalah itu dengan cara-cara yang tidak cukup bagus. Sehingga akhirnya masalah itu sendiri bukan sumber masalah. Yang seringkali menjadi sumber masalah itu ada di dalam diri kita. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi orang yang cakap, menjadi orang yang sangat bagus untuk mengelola dan mengatasi masalah itu. Supaya pada akhirnya masalah itu tidak menjatuhkan, masalah itu tidak kemudian membuat kita menjadi terpuruk, tapi mengangkat kita, membuat kita makin hari makin ahli yang luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama 3 hal dari kisah bagaimana Yesus mengurai masalah bersama-sama dengan muridnya. Yang pertama, ada banyak orang cenderung kita mengatasi masalah itu dengan cara kita sangat pesimis. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, dia berkata, kamu sekalian harus kasih orang-orang ini makan. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Murid Yesus berkata, Tuhan, kita tidak punya cukup banyak. Kita hanya punya 200 dinar. Tapi apa gunanya semua itu? Semua ini kecil. Tidak mungkin kita bisa menolong, memberi makan mereka semuanya. Kita seringkali menjadi pesimis ketika kita menghadapi masalah. 200 dinar mereka cukup punya. 200 dinar itu merupakan satu kemampuan mereka untuk memberi makan kira-kira 800 orang. Tapi dengan kemampuan segitu, mereka masih memiliki pesimis yang sangat tinggi. Dia berkata, Tuhan, gak mungkin. Apa yang terjadi kira-kira ketika Yesus melihat dan mendengar cara ungkapan para murid ketika diperintahkan memberi makan dan ketika mereka memiliki 200 dinar? Yesus tidak berespon, Yesus tidak menanggapi, tidak memberikan feedback. Dia diam saja. Ketika kita menjadi pesimis, itu artinya itu tidak akan memberikan kepada kita semuanya respon balik dari Tuhan Allah kita. Itu tidak memberikan feedback dari Tuhan, memberikan instruksi, memberikan mujizat, apalagi kemudian memberikan peneguhan kekuatan, memberikan solusi-solusi dalam hidup kita semuanya. Selama pesimis itu menguasai hidup kita semuanya, itu sama saja memasang tembok di depan kita semuanya. Memasang tembok untuk pertolongan Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Memasang tembok untuk Tuhan tidak memberikan feedback balik dalam setiap perkataan-perkataan atau pergumulan kita semuanya. Jangan menjadi orang yang pesimis ketika kita menghadapi masalah. Yang kedua, kita melihat orang yang bersifat positif atau optimis. Ketika murid Yesus berkata 200 dinar itu nggak cukup, ada satu orang murid Yesus berkata, Tuhan, di sini ada anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dia tidak menunjukkan ungkapan-ungkapan negatif. Dia tidak menunjukkan juga ungkapan-ungkapan yang bersifat pesimis. Dia hanya memberikan sebuah informasi kepada Yesus. Tapi kalau kita nangkap, kita bisa melihat bahwa orang ini memiliki tingkat penanganan masalah atau menyikapi masalah dengan cara yang optimis. Terhadap orang yang optimis, apa reaksi Yesus? Respon balik Yesus. Dia katakan, bawa semuanya di sini. Nah, ketika kita menjadi optimis, sebenarnya itu merupakan satu kesempatan untuk kita bisa membuka dialog dengan Tuhan. Ketika kita optimis, itu bisa membuka feedback, instruksi-instruksi yang datang dari Tuhan. Maka ketika kita melihat masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita semuanya, mari kita mulai meningkat bukan di pesimis, tapi kita meningkat di optimis. Di tingkatan yang optimis ini artinya kita sedang mengupayakan membuka diri kita kepada Tuhan. Membuka masalah kita ungkapkan dan kita serahkan kepada Tuhan. Dan benar, ketika kita optimis, kita masih memiliki cara pandang yang cukup positif, cukup baik. Dan kita masih memiliki cara nalar iman dan rohani dan akal kita yang bagus. Tuhan Allah itu perkasa, Tuhan Allah itu besar, Tuhan Allah itu maha kuasa. Itu secara akal kita. Tapi secara iman kita juga berkata bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang perkasa. Kita punya Tuhan sang penghasil mujizat. Kita punya Tuhan seperti itu. Ketika murid berkata, Tuhan ini ada 5 roti 2 ikan. Maka Yesus meminta untuk dibawa kepada dia. Ketika engkau optimis, engkau sedang membuka dialog dengan Tuhan, engkau sedang membuka instruksi-instruksi dari Tuhan, dan engkau sedang membuka tangan Tuhan untuk bekerja terhadap apa yang kau punya. Ingat baik-baik, sikap yang kedua adalah bagaimana kita menjadi optimis dengan masalah itu. Sikap ketiga itu ditunjukkan oleh Yesus.
Ketika Yesus memiliki 5 roti dan 2 ikan itu, pemberian dari seorang anak kecil, apa yang dilakukan? Yesus kemudian mulai mengangkat roti itu tinggi-tinggi, diarahkan itu kepada langit, kepada Bapa di surga, dan dia mulai mengucap syukur. Tingkat ketiga itu kita sebut sebagai tingkat seorang pemenang. Tingkat seorang pemenang itu artinya adalah orang yang memiliki kemampuan imannya melintasi batas-batas akali, logika, dan perasaan dia. Yesus melihat 5 roti secara fisikal mata dia. Dilihat 5 roti dan 2 ikan. Tetapi di kacamata iman, dalam kacamata rohani, dia melihat itu sesuatu yang jumlahnya banyak. Ketika kita menjadi pemenang iman, penerobos iman, kita melihat apa yang cukup itu ternyata cukup banyak. Apa yang kelihatannya sedikit ternyata itu banyak. Cara pandang iman, cara pandang rohani itu berbeda dengan cara pandang logika kita. Berbeda dengan cara pandang secara hukum ekonomi. Hukum ekonomi 5 roti 2 ikan ya sudah cukup seperti itu, tidak akan mungkin. Tapi dari cara pandang iman dan rohani kita melihat sesuatu yang berbeda. 5 roti dan 2 ikan. Ketika di tangan seorang pemenang, seorang penerobos, seseorang yang memiliki iman yang luar biasa, maka 5 roti dan 2 ikan itu merupakan bilangan yang sangat banyak, dan itu akan cukup bahkan lebih untuk memberikan dukungan suplai makan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan ketika Yesus mulai mengangkat tangan dan mengucap syukur, dan dia berkata kepada murid-muridnya, ambil 5 roti ini dan 2 ikan dan bagikan itu. Dan benar, ketika itu dibagikan, apa yang terjadi? Mujizat terjadi di sana. Mujizat itu akan terjadi ketika kita memiliki cara menyingkapi masalah itu dengan iman, dengan sikap pemenang, dengan sikap penerobos. Bagaimana dengan kita ketika kita menghadapi masalah hari-hari ini? Apakah sikapmu itu sebagai seorang pesimis? Apakah sikapmu itu sebagai seorang optimis? Atau sikapmu itu sebagai seorang pemenang, iman rohaninya yang sangat berkualitas, yang sangat tinggi? Saya berdoa kita semuanya mengatasi masalah dengan cara yang cukup bagus. Bukan hanya berdiri pada situasi yang pesimis atau kita meningkat pada situasi yang optimis. Tapi mari kita melangkah kepada tingkatan yang lebih tinggi seperti yang Yesus lakukan. Ketika dia punya masalah, dia mengangkat tangan, dia mengucap syukur, imannya berbicara di sana, imannya bergerak di sana, lompatan imannya lebih tinggi dari akali, dari situasi yang ada dalam dia miliki. Itulah iman. Itulah cara menyingkapi sebagai orang Kristen yang cakap, yang alkitabiah dan biblikal sekali. Hari ini saya berdoa, ketika Bapak Ibu semuanya memiliki masalah-masalah, Bapak Ibu menyingkapi masalah-masalah itu dengan cara yang baik dan cara yang benar seperti Kristus Yesus. Maka Bapak Ibu akan melihat bagaimana peluang-peluang yang lebih besar di tengah-tengah segala kesempitan. Bapak Ibu akan melihat pelipat gandaan dari yang terbatas kepada yang tak terbatas. Ketika kita menyingkapi masalah itu bukan hanya secara optimis, tetapi menjadi seorang pemenang yang membuat iman kita itu naik di level-level yang lebih tinggi dari segala sesuatu tekanan dan masalah kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberi kekuatan pada kita semuanya, sehingga kita menjadi pribadi yang makin hari makin kuat, makin teguh, kita cakap. Dan kita memanfaatkan masalah itu menjadi teman, menjadi relasi kita, untuk membuat kita makin hari makin tinggi, makin mulia, makin cakap, makin tajam, makin menjadi ahli di tengah-tengah masalah itu. Dan kiranya masalah itu akan membuat Bapak Ibu semuanya menikmati kemuliaan yang akan datang dari segala berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan. Jangan melihat masalah itu hanya sebagai masalah. Lihatlah masalah itu sebagai kesempatan Allah bekerja dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Saya berdoa supaya pada akhirnya Bapak Ibu akan dibukakan roh, jiwa, pikiran dengan pencerahan kebenaran firman Tuhan, sehingga atas masalah itu Bapak Ibu akan menanggapi dengan cara berbeda. Dan ketika Ibu bersama-sama dengan Tuhan melihat masalah itu, Anda bersukacita luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk setiap pergumulan, untuk masalah yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, setiap masalah-masalah itu akan memberikan kesempatan kepada kami. Tolong kami untuk tidak bereaksi terhadap masalah dengan cara yang negatif sehingga kami pesimis. Tolong kami juga tidak hanya sekedar menjadi optimis. Tolong kami untuk kami menjadi orang yang kemudian menjadi pemenang atas masalah itu. Iman kami tumbuh hidup dan kami menjadi orang-orang pemenang yang luar biasa sehingga menerobos di atas masalah. Kami berdoa untuk pergumulan saudara-saudara kami, mereka yang memiliki pergumulan di bidang ekonomi, perusahaan mereka, ekonomi mereka, pabrik mereka, usaha-usaha mereka sebagai seorang yang baru berjualan, merintis pekerjaan, atau usaha-usaha mereka yang mungkin Tuhan freelance atau apapun juga, Tuhan memberkati dengan cara-cara yang ajaib luar biasa. Keluarga-keluarga kami sedang sakit, Tuhan Engkau campur tolong, berkati kekuatan imun mereka supaya mereka tumbuh imunnya dan mereka cepat sembuh. Berkati obat-obat yang mereka minum. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami memiliki pergumulan yang berat, Tuhan Engkau campur tangan. Terus memberkati pemerintah kami untuk menangani virus corona ini supaya pada akhirnya mereka bisa mengurai masalah ini dan virus corona ini bisa terselesaikan dengan baik. Berkati ekonomi bangsa kami, berkati gereja-gereja dan kota kami Cipanas,
Berkati gereja-gereja, berkati supaya mereka semuanya benar-benar menikmati kebangkitan rohani di fase-fase kesulitan ini. Terima kasih, kami memeteraikan segala berkat rohani, berkat jasmani untuk keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.